Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diki Haikal Nuroni dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usul dan Adab, akan memaparkan sedikit tentang sistem dan aturan rohan atau gadai di negara Qatar. Qatar resminya bernama Qatar. Dalam bahasa Arab, Daulah Qatar adalah negara keamiran di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas daratnya adalah Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Teluk ini juga yang memisahkan Qatar dari negara Pulau Bahrain. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tertinggi, ditopang oleh cadangan gas alam dan minyaknya yang terbesar ketiga sedunia. Negara ini masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi sedunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di antara negara-negara Arab lainnya. Hukum yang berlaku di Qatar yaitu hukum syariat. Menurut konstitusi Qatar, hukum syariat adalah sumber semua kebijakan Qatar. Dalam praktiknya, sistem hukum Qatar merupakan campuran antara hukum sipil dan hukum syariat. Di Qatar, kegiatan gadai diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang gadai atau Pledge Law yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2016. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Gadai di Qatar antara lain: yang pertama, pengertian gadai sendiri. Gadai adalah kegiatan memberikan jaminan atas suatu harta benda oleh pihak pemberi gadai kepada pihak penerima gadai. Kedua, hak pemberi gadai. Pihak pemberi gadai memiliki hak atas harta benda yang dijaminkan selama belum terjadi pelanggaran terhadap perjanjian gadai. Pihak pemberi gadai juga berhak meminta pengembalian harta benda yang dijaminkan setelah pelunasan utang. Lalu ada hak penerima gadai. Pihak penerima gadai memiliki hak atas harta benda yang dijaminkan jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian gadai. Pihak penerima gadai juga berhak mengeksekusi atau menjual harta benda tersebut jika pihak pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya. Prosedur penggadaian. Prosedur gadai diatur dalam Undang-Undang Gadai. Prosedur ini meliputi pendaftaran gadai, nilai jaminan, angka, jangka waktu gadai, biaya gadai, serta pengembalian harta benda setelah pelunasan utang. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen juga ini diatur dalam Undang-Undang Gadai. Yang pertama, memberikan perlindungan konsumen. Pihak pemberi gadai harus memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada pihak penerima gadai mengenai kondisi dan nilai jaminan. Penyelesaian sengketa. Kemudian ini yang terakhir, Undang-Undang Gadai di Qatar juga mengatur penyelesaian sengketa dalam kegiatan gadai. Jika terjadi sengketa antara pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi atau pengadilan atau secara keluargaan lah. Itulah beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Gadai di Qatar. Bagi pihak yang ingin melakukan kegiatan gadai di Qatar, disarankan untuk mempelajari dan memahami secara baik undang-undang tersebut agar terhindar dari sengketa hukum yang tidak diinginkan. Kemudian dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29 juga telah diingatkan kan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29. Ayat ini menunjukkan pentingnya transaksi perdagangan yang dilakukan secara adil dan suka sama suka atau kerelaan, tanpa memaksa pihak lain untuk memberikan jaminan atau melakukan transaksi yang merugikan atau batil. Dalam Islam, konsep rohan atau gadai dapat diterapkan dalam transaksi keuangan asalkan dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran tentang transaksi keuangan termasuk rohan atau gadai. Mungkin sekian video pemaparan sedikit tentang rohan atau gadai di Qatar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
allez, allez, feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the Magic System, Red One, Shawty.